Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada episode kali ini saya akan mengupas tentang sebuah buku yang berjudul Biografi Ibnu Sina, Tawanan Benteng Lapis 7. Buku ini sangat menarik sekali, mengungkap tentang biografi Ibnu Sina, seorang filosof, seorang dokter dan ulama yang terkenal dari Persia pada abad pertengahan. Ibnu Sina asli nama panjangnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara. Kalau sekarang Bukhara itu masuk di Uzbekistan, ya, di Uzbekistan. Ibnu Sina kalau di novel ini yang sangat menarik adalah novelis ini menceritakan tentang kehidupan masa kecil Ibnu Sina yang dipenuhi dengan semangat untuk belajar, sehingga gurunya ini diceritakan itu tergopoh-gopoh, ya, di awal-awal tulisan gurunya ini tergopoh-gopoh ke rumahnya Ibnu Sina, dan beliau wadul kepada ayahnya Ibnu Sina yang bernama Abdullah. Wadulnya itu begini, usianya Ibnu Sina itu masih kecil, masih muda, tapi ilmu yang telah diberikan kepada Ibnu Sina itu telah habis, telah selesai, tidak ada lagi ilmu. Jadi Ibnu Sina di usia belum 12 tahun, ya, sudah hafal Al-Quran, sudah menguasai banyak ilmu fikih, ilmu agama yang dimiliki oleh gurunya, yakni Syekh Nawawi, ya. Gurunya itu namanya Syekh Nawawi dan ayahnya namanya Abdullah. Ini diawali dari percakapan Syekh Nawawi kepada Abdullah bahwa ilmu yang dipunyai oleh Syekh Nawawi itu telah habis, sehingga Syekh Nawawi itu menyarankan kepada ayahnya Abdullah untuk mencari guru pengganti dirinya yang lebih alim daripada dirinya. Maka ayahnya yang namanya Abdullah itu bingung mencari guru siapa lagi, ya kan? Guru siapa lagi? Akhirnya si Abdullah atau bapaknya Ibnu Sina ini mencari guru, ya, gurunya guru matematika, gitu kan, ya. Gurunya guru matematika, namanya Syekh Masyah, gitu kan. Syekh Masyah itu adalah ahli ilmu matematika. Awalnya Syekh Masyah ini memandang sebelah kepada Ibnu Sina yang masih kecil. Biasanya dia mengajari ilmu matematika kepada orang-orang yang sudah besar, gitu kan, orang-orang sudah besar. Tetapi ketika dia mencoba untuk menerima murid yang kecil, gitu kan, diterima, dan kemudian ketika diajari tentang ilmu matematika, aritmatika dan lain sebagainya, ternyata Ibnu Sina begitu cepat menguasai ilmu itu, sehingga sampai, ya, sama dengan Syekh Nawawi tadi, Syekh Masa itu akhirnya mengembalikan Ibnu Sina itu kepada Abdullah, kepada ayahnya Ibnu Sina. Ilmu saya sudah habis, tidak ada lagi yang saya ajarkan kepada Ibnu Sina, gitu kan. Akhirnya si ayahnya mencari orang-orang yang expert di bidang ilmu, dan kemudian menitipkan Ibnu Sina kepada ulama itu tadi, sampai di berbagai daerah dan wilayah. Tapi ya sama, kembalinya adalah Ibnu Sina dengan begitu cepat menguasai, dan kemudian mengajak berdiskusi pada gurunya, dan gurunya kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibnu Sina. Saya cut di sini dulu, ya. Ini adalah sebuah pendidikan yang sangat bagus sekali. Pada masa abad pertengahan, orang itu belajar kepada orang yang expert, ya, orang yang betul-betul ahli. Nah, dia tidak punya guru-guru yang lainnya, ya, fokus. Kalau misalnya matematika, ya dia ngajar matematika. Kalau misalnya fikih, ya ngajar fikih. Al-Quran, jangan ngajar Al-Quran sampai anak itu betul-betul menguasai, baru kemudian dilepaskan. Dan itu ternyata membentuk pola berpikirnya
Ibnu Sina ya. Jadi ilmunya dapat dari banyak orang, tapi gurunya memang expert gitu loh, memang ahli pakar di bidang itu, sehingga betul-betul ilmunya itu cara ilmunya sudah mantap gitu kan, cara ngajar sudah bagus dan memang dia menguasai, dan ketika ngajarkan kepada orang ini betul-betul menguasai ya, bukan guru yang asal jadi guru gitu kan ya, atau guru yang pelit gitu ya, ngajari sedikit. Kalau dulu pada masa itu enggak. Kalau dia memang menguasai ya wes terus diteruskan sampai benar-benar selesai, dan murid diajak untuk berdiskusi, bermusyawarah sehingga betul-betul menguasai ilmu itu tersebut. Nah, sampai kemudian diceritakan di novel ini bahwa Ibnu Sina pun berdiskusi dengan Al-Biruni ya, tokoh ahli perbintangan. Kalau kita belajar tentang filsafat, Al-Biruni itu adalah tokoh yang ahli astronomi ya, dan di situ Ibnu Sina juga berdiskusi dengan Al-Biruni ya, tentang geografi, astronomi dan lain sebagainya. Jadi dia belajar kepada Al-Biruni gitu ya. Nah, yang menarik kemudian adalah Ibnu Sina ini juga memiliki ketertarikan dengan berbagai ilmu, termasuk salah satu yang sangat menarik bagi Ibnu Sina adalah ilmu medis ya, ilmu medis. Di ilmu medis ini Ibnu Sina belajar sampai tuntas kepada dokter-dokter yang ada di negaranya, yakni di Bukhara. Dikisahkan bahwa Ibnu Sina memiliki ketertarikan dengan kedokteran. Suatu saat ibunya itu sakit ya, sudah diberi resep oleh dokter, ternyata tidak sembuh-sembuh, malah semakin parah. Kemudian dipanggil mencari dokter lagi, diberi resep, tapi ternyata tambah parah dan tambah parah, dan itu mengkhawatirkan gitu. Itu mengkhawatirkan. Nah, oleh karenanya Ibnu Sina kemudian izin kepada ayahnya untuk mengobati ibunya, tetapi ternyata oleh ayahnya tidak diperbolehkan. Tetapi Ibnu Sina memaksakan bahwa ini adalah ibuku dan saya khawatir terhadap keadaannya, maka saya harus mengobatinya. Maka Ibnu Sina kemudian dengan ilmu yang dimilikinya di ilmu kedokteran, di ilmu medis, akhirnya bisa menyembuhkan ibunya. Hal ini membuat geger di kanan kirinya tetangganya, seorang anak kecil bisa mengobati penyakit ibunya padahal sudah diberi resep oleh dokter-dokter yang bagus yang ada di daerah itu, di daerahnya. Akhirnya salah satu tetangganya yang namanya Salwa memiliki suami yang memiliki penyakit kencing, akhirnya diobatilah oleh Ibnu Sina. Padahal juga sama kasusnya, sama, dia sudah berobat kemana-mana tetapi ternyata tidak bisa disembuhkan oleh Ibnu Sina. Kemudian dianalisis, didiagnosa, terus kemudian diberi racikan sehingga kemudian dia bisa sembuh ya, dan ketika Ibnu Sina bisa menyembuhkan orang ini, maka gegerlah di kawasan yang ada di Ibnu Sina. Yang menarik adalah Abdullah ini, ayah dari Ibnu Sina ini, memiliki kebiasaan orang-orang terkenal, orang-orang ilmuwan itu biasanya sering diskusi di rumahnya. Dan salah satu seorang dokter namanya Abu Sahal, dia adalah dokter di kerajaan Bukhara, itu kemudian penasaran dengan sosok Ibnu Sina ini. Ia akhirnya datanglah ke rumah Ibnu Sina dan kemudian berdiskusi dengan Ibnu Sina. Dan dari Abu Sahal ini Ibnu Sina banyak belajar tentang kedokteran. Walaupun dia sahabat, tapi dia belajar dan berguru tentang ilmu kedokteran lebih mendalam lagi. Nah, karena kecerdasannya Ibnu Sina, ia bisa cepat menguasai tentang ilmu kedokteran ya, dari praktek-praktek yang telah dijalankan oleh Abu Sahal. Bahkan ini sahabatnya Abu Sahal ini yang usianya 30, waktu itu Ibnu Sina masih berusia 12 sampai 18 tahun lah gitu kan. Nah, itu mengajak Ibnu Sina untuk praktek di rumah sakit miliknya Abu Sahal, dan setiap hari dia praktek, kemudian belajar tentang kedokteran, kemudian praktek
dan terus itu yang dilakukan setiap hari. Nah, karena ketenaran nama Ibnu Sina ini kemudian terdengar sampai di istana Bukhara, ya, seorang raja terkena sebuah penyakit yang belum bisa diobati oleh dokter-dokter di seluruh kerajaan, termasuk Abu Jahal sekalipun, yakni sahabatnya itu tadi. Nah, maka Ibnu Sina ini dicari oleh pengawal, ya, pengawal raja tersebut untuk mengobati rajanya yang sedang pingsan. Perlu diketahui bahwa raja tersebut bernama Raja Nuh II, ya. Beliau adalah raja di Bukhara. Dia mengalami sakit yang para dokter menganalisanya ini menurut Ibnu Sina salah, gitu kan. Karena dari analisanya Ibnu Sina, raja mengalami lumpuh akibat dari minumannya. Minuman raja ini mengandung timah, ya, memiliki bahan timah, dan kemudian ketika diminum, nah timah ini ikut masuk ke dalam tubuhnya, dan mengakibatkan lumpuh. Nah, oleh karenanya Ibnu Sina melakukan terapi selama 22 hari kepada raja tersebut, dan pada akhirnya raja tersebut kemudian sembuh. Raja Nuh II ini mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ibnu Sina, dan di dalam sebuah percakapan itu yang menarik adalah Raja Nuh itu menawarkan kepada Ibnu Sina, mau apa gitu loh, kamu mau hadiah apa dari saya akan saya berikan, bahkan kalau kamu minta wilayah, ya, akan saya berikan, meminta harta saya berikan, gitu kan. Tapi yang dijawab oleh Ibnu Sina sangat menarik di buku ini adalah, yang menarik adalah Ibnu Sina menolak harta, menolak kekuasaan, menolak apa saja yang akan diberikan oleh raja kepada Ibnu Sina yang, mohon maaf ya, ternyata masih usia 18 tahun. Yang diinginkan atau yang diminta oleh Ibnu Sina adalah diizinkan oleh raja untuk dipermudah akses masuk ke perpustakaan kerajaan. Nah, ini menarik. Jadi Ibnu Sina tidak mau harta, tidak mau kekuasaan, tapi yang diinginkan adalah bisa masuk ke perpustakaan kerajaan. Nah, akhirnya raja itu ngakak gitu, permintaanmu hanya itu, gitu. Akhirnya oleh raja diizinkan, mulai besok silahkan kamu akses buku-buku yang ada di perpustakaan. Dan dibukanya keran ilmu, keran perpustakaan di Bukhara ini dimanfaatkan betul oleh Ibnu Sina untuk belajar berbagai ilmu yang ada di perpustakaan itu, sehingga menambah keilmuan dari Ibnu Sina terhadap khazanah keilmuan yang baik dari negeri barat, dari Yunani, ya, filsafat dari Yunani, ataupun dari negeri Islam, negeri Persia, gitu kan. Nah, bahkan Ibnu Sina tidak hanya sekedar diberi akses di perpustakaan, tapi juga Ibnu Sina diangkat menjadi dokternya raja, jadi dokter kerajaan. Sembari juga Ibnu Sina praktek di rumah sakit yang menjadi pusat rumah sakit bersama sahabatnya Abu Jahal, gitu ya. Ibnu Sina menjadi dokternya raja itu selama 3 tahun, ya, selama 3 tahun. Beliau selain menjadi dokter, kemudian juga mengakses perpustakaannya, sehingga beliau Ibnu Sina itu memiliki kemampuan yang mendalam terhadap ilmu fikih, sastra, dan musik juga, gitu kan, ya. Dan tetapi ketika terjadi perubahan arus politik, Raja Nuh II itu meninggal dunia pada saat bertempur, kemudian digantikan oleh anaknya yang namanya Mansur. Tetapi Mansur ini atas konspirasi punggawa-punggawa kerajaan yang telah disetir oleh Mahmud Ghaznawi. Mahmud Ghaznawi ini adalah seorang raja dari Turki yang mengopok-opok berbagai kerajaan yang ada di sekitarnya untuk dikuasai sepenuhnya. Raja Mansur ini kemudian digantikan oleh
Abdul Malik, tetapi Abdul Malik sudah begitu lemah menguasai ini. Bahkan posisinya Ibnu Sina kemudian berubah, yakni yang awalnya menjadi dokter raja, kemudian semua akses yang ada di kerajaan itu ditutup, ya tidak diperbolehkan untuk masuk. Bahkan punggawa-punggawa juga menolak, karena memang ada beberapa punggawa-punggawa yang iri dengan pemberian Raja Nuh waktu itu kepada Ibnu Sina, yang diberi akses, diberi jaringan, diberi harta kekayaan yang berlimpah, sehingga kepentingan-kepentingan dari mereka itu terhambat oleh Ibnu Sina, dan mereka kemudian melakukan sebuah konsolidasi untuk membusukkan nama Ibnu Sina. Nah, ketika terjadi perubahan politik, maka Ibnu Sina itu kemudian mau dihancurkan, dan Ibnu Sina mengalami hal itu. Ia tidak bisa lagi ke perpustakaan, tidak boleh praktek kedokteran dan lain sebagainya, dan Ibnu Sina akhirnya memutuskan untuk pindah ke negara sebelah, yakni di Hamadan, lebih ketika ia tidak bisa menyelamatkan ayahnya meninggal dunia. Sepertinya kalau gambaran dari novel ini, ayahnya itu seperti stroke gitu, tiba-tiba kemudian meninggal dunia gitu, dan Ibnu Sina tidak bisa menyelamatkannya. Oleh karenanya ia pamit kepada ibunya dan saudaranya untuk pindah ke negara lain, karena dia pasti akan dicari oleh Mahmud Ghaznawi dengan punggawa-punggawanya, ya yang sudah dipengaruhi oleh Raja Turki ini untuk menghancurkan Ibnu Sina.